Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anthony. Saya di sini ingin menjelaskan tentang OS Linux untuk manajemen. Latar belakangnya, teknologi informasi merupakan tulang punggung operasional berbagai organisasi modern. Sistem operasi Linux yang terkenal karena keandalannya dan keamanannya telah menjadi pilihan populer untuk manajemen infrastruktur teknik informatika. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Linux dalam konteks ini, serta memberikan panduan praktis untuk implementasi dan manajemen. Keunggulan Linux dalam manajemen infrastruktur teknik informatika. Yang pertama, stabilitas dan keandalan. Linux terkenal karena stabilitasnya. Sistem ini mampu berjalan terus-menerus tanpa memerlukan reboot, yang sangat penting untuk server dan aplikasi mission kritikal. Yang kedua, keamanan. Arsitektur Linux dirancang dengan keamanan sebagai prioritas. Sistem ini memiliki kontrol akses yang ketat dan mengandung berbagai mekanisme keamanan seperti C-Linux dan aplikasi Armor yang memberikan lapisan perlindungan tambahan. Yang ketiga, efisiensi biaya. Karena sifat yang open source, Linux dapat digunakan dalam biaya lisensi yang mengurang total biaya kepemilikannya. Selain itu, banyak perangkat lunak, manajemen, dan aplikasi bisnis yang tersedia secara gratis atau dengan biaya yang sangat rendah. Implementasi Linux dalam organisasi. 1. Perencanaan dan persiapan. Sebelum mengimplementasi Linux, organisasi harus melakukan perencanaan yang matang, termasuk analisis kebutuhan dan evaluasi kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak. 2. Migrasi dari sistem operasi lain. Migrasi ke Linux memerlukan strategi yang hati-hati untuk memastikan semua data dan aplikasi terdapat berfungsi dengan baik. Ini termasuk pembuatan cadangan data, pengujian aplikasi, dan pelatihan pengguna. 3. Konfigurasi dan pengaturan awal. Setelah instalasi, konfigurasi awal Linux melibatkan pengaturan jaringan, keamanan, dan instalasi perangkat lunak yang diperlukan. Administrasi sistem harus memastikan bahwa semua layanan berjalan optimal dan aman. Alat dan aplikasi manajemen di Linux. 1. Monitoring dan login, yaitu ada Nagios, alat pemantauan jaringan dari sistem yang kuat. Ada Prometheus, sistem pemantauan dan pengumpulan metrik yang sering digunakan dengan Kubernetes. 2. Manajemen konfigurasi, yaitu ada Ansible, alat otomatis yang sederhana dan mudah digunakan. Ada Puppet, alat manajemen konfigurasi yang kuat dan fleksibel. Ini ada yang ketiga, virtualisasi dan containerization. Yang pertama ada KVM, teknologi virtualisasi yang terintegrasi dengan kernel Linux. Ada juga Vector, platform containerization yang mudah distribusi dan pengolahan aplikasi. Penerapan Linux dalam organisasi. Yang pertama ada implementasi Linux di perusahaan X. Perusahaan X berhasil mengurangi biaya operasional teknik informatika sebesar 30% dengan mengadopsi Linux untuk server
dan stasiun kerja mereka. Stabilitas dan keamanan Linux juga meningkatkan optimal sistem mereka. 2. Penggunaan Linux di sektor pendidikan. Sebuah universitas menggunakan Linux untuk laboratorium komputer dan server mereka yang memberikan fleksibilitas dan pengajaran dan penelitian tanpa biaya literasi perangkat lunak. Yang ketiga, Linux dalam infrastruktur pemerintah. Pemerintah daerah menggunakan Linux untuk sistem informasi geografis dan layanan web mereka yang meningkatkan efisiensi layanan publik. Tantangan dan solusi dalam mengolah Linux. Yang pertama, tantangan teknis. Ada kompatibilitas hardware. Beberapa perangkat keras mungkin tidak sepenuhnya compatible dengan Linux. Solusinya adalah dengan memeriksa kompatibilitas sebelum pembelian dan menggunakan perangkat keras yang didukung dengan baik. Ada juga dukungan perangkat lunak. Tidak semua perangkat lunak properti tersedia di Linux. Solusinya adalah mencari alternatif open source atau menggunakan solusi seperti Wine untuk menjalankan aplikasi tersebut. Yang kedua, tantangan organisasi. Kebijakan dan prosedur. Mengubah kebijakan teknik informatika untuk mendukung Linux dapat menjadikan tantangan. Solusinya adalah dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses migrasi dan memberikan pelatihan yang memadai. Ada pelatihan staf yang biasanya dengan sistem operasi lain mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi. Solusinya adalah dengan menyediakan program pelatihan yang komprehensif. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, dari ringkasan temuan, Linux menawarkan banyak keunggulan untuk manajemen infrastruktur teknik informatika, termasuk stabilitas, keamanan, dan efisiensi biaya. Dengan perencanaan pelaksanaan yang tepat, Linux dapat menjadikan pilihan yang sangat efektif untuk berbagai jenis organisasi. Yang kedua, rekomendasi untuk implementasi. Organisasi yang mempertimbangkan untuk mengadopsi Linux untuk melakukan perencanaan yang menyeluruh, melibatkan pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa staf mendapat pelatihan yang memadai. Selain itu, mengadopsi alat manajemen yang tepat akan membantu dalam menjaga sistem tetap berjalan efisien dan aman. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.